Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peta konsep yang akan dipelajari yaitu tentang pengertian tolong-menolong, kemudian dalil tentang tolong-menolong dan bentuk-bentuk tolong-menolong, dan yang keempat itu contoh nyata dari tolong-menolong tersebut. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah dari menerapkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian tolong-menolong. Definisi tolong-menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban baik berupa penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka saudara kita atau orang yang membutuhkan pertolongan dapat terbantu oleh saudara kita ataupun manusia yang lain yang menolongnya. Di sini manusia merupakan makhluk individualis, namun manusia juga merupakan makhluk sosialis yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain, baik secara finansial maupun non-finansial. Sementara itu, definisi tolong-menolong menurut Dovidio dan Penner adalah suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan untuk pihak lain. Definisi ini merujuk sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang justru menimbulkan resiko bagi si penolong. Artinya, sikap tolong-menolong ini bisa menguntungkan orang yang ditolong, namun juga akan terkadang memberikan akibat kepada resiko atau yang akan ditanggung oleh si penolong. Namun itu bukan sebagai kendala bagi si penolong untuk tidak menolong seseorang yang memang sudah membutuhkan bantuan orang lain atau termasuk bantuan kita sebagai manusia. Sedangkan dalil dari tolong-menolong ini terdapat dalam Al-Quran yang potongan ayatnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya orang yang amat berat siksanya. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus melakukan sikap saling tolong-menolong tanpa harus melihat latar belakang orang yang ditolong. Kalau kita sudah menemukan orang yang memang butuh pertolongan, marilah kita tolong orang tersebut tanpa kita harus melihat latar belakang orang tersebut. Nah, adapun hikmah dari tolong-menolong tersebut, yang pertama yaitu mendapatkan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Orang yang melakukan tolong-menolong itu sudah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan di sisinya kelak di hari kiamat. Kemudian orang yang melakukan tolong-menolong, hikmahnya disayangi oleh para penduduk langit. Artinya penduduk langit yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu menyayangi orang-orang yang suka tolong melakukan sikap tolong-menolong, yaitu hikmah dari sikap tolong-menolong. Ya, makhluk langit tersebut merupakan malaikat, makhluk-makhluk Allah yang memiliki jiwa yang suci, yang selalu mendoakan orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, mendapat kemuliaan dan penghormatan dari sesama manusia. Artinya orang yang senantiasa melakukan tolong-menolong sudah pasti akan dihormati oleh orang lain, dihargai, dan akan mendapatkan posisi di dunia itu secara hormat. Di dunia terhormat, maka di akhirat pun akan terhormat. Kemudian berikut ini adalah contoh-contoh nyata dari bentuk sikap tolong-menolong yang akan terakhir. Terima kasih.